Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Amos pasal 8. Penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan." Pada hari itu demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkannya dengan diam-diam. Peringatan terhadap orang yang menghisap sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut yang menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah ada gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seharusnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Gerhana matahari dan ratapan. Pada hari itu akan terjadi demikian firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu dengan perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada saat pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit, pedih, lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajahi dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu aku akan reba lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba, mereka tidak akan reba dan tidak akan bangkit lagi. Penjelasan dan renungan dari Amos pasal 8 ayat 1-3, penglihatan buah musim kemarau. Tuhan menunjukkan kepada Amos sebuah bakul buah musim kemarau sebagai simbol bahwa waktu panen telah tiba. Tetapi justru itu menunjukkan bahwa kesudahan bagi Israel juga telah datang. Buah itu melambangkan akhir dan kehancuran. Tuhan menyatakan tidak akan memaafkan Israel lagi. Tempat suci yang seharusnya penuh pujian berubah menjadi tempat ratapan karena hukuman Tuhan. Ayat 4-6, kejahatan sosial dan ketidakadilan. Tuhan menegur keras para pedagang yang hanya berpura-pura taat beragama, menunggu hari Sabat selesai untuk bisa kembali menipu dan memperkaya diri mereka, menginjak-injak orang miskin, mengurangi takaran dan menipu dengan timbangan palsu, memperbudak orang karena utang kecil seperti sepasang sandal. Ayat 7-10, hukuman ilahi dan penderitaan bangsa. Tuhan bersumpah bahwa Dia tidak akan melupakan perbuatan jahat itu, akan ada guncangan alam.
kegelapan di siang hari, kesedihan besar seperti kematian anak tunggal. Ayat 11-14. Kelaparan akan firman Tuhan ini adalah bagian yang paling menakutkan. Hukuman puncak bukan hanya penderitaan fisik, melainkan kelaparan akan firman Tuhan. Artinya Tuhan akan diam dan manusia tidak akan menemukan tuntunan atau penghiburan rohani lagi. Mereka yang sebelumnya mengejar berhala akan hancur total. Renungannya untuk kita. Jangan mengabaikan peringatan Tuhan. Tuhan telah bersadar, tetapi ada batasnya. Jika bangsa atau individu terus hidup dalam dosa dan tidak bertobat, Tuhan tidak akan terus menahan hukumannya. Saat Tuhan berkata, aku tidak akan memaafkannya lagi, itu adalah peringatan keras bahwa kasih karunia bukan untuk disalahgunakan. Lanjutnya, ibadah tanpa integritas adalah kejahatan. Israel tetap menjalankan hari Sabat dan bulan baru, tapi hati mereka penuh rencana jahat. Ini mencerminkan orang yang datang ke gereja tapi hatinya penuh keserakahan. Ibadah tanpa keadilan dan kasih adalah kebohongan. Ketidakadilan sosial adalah dosa serius. Mereka menindas yang miskin, memperdagangkan manusia, menipu yang dalam bisnis. Tuhan melihat dan membenci semua itu. Dalam dunia sekarang pun ketidakadilan dan eksploitasi tetap menjadi masalah besar. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi pembela kebenaran dan keadilan. Terakhir, kelaparan akan firman Tuhan adalah hukuman terberat. Seringkali kita tidak sadar betapa berharganya firman Tuhan. Tetapi akan ada waktu jika terus menolaknya, orang tidak akan bisa lagi menemukan kebenaran. Diamnya Tuhan adalah penderitaan paling gelap. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.